Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan. Mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu, sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Semut merupakan serangga yang berukuran sangat kecil, namun mampu mengangkat dan membawa makanan atau beban yang berukuran lebih besar darinya. Caranya adalah secara bersama atau bergotong royong. Kebersamaan serangga ini memberi nilai bahwa berusaha dan berjuang untuk mencapai sesuatu itu tidaklah untuk diri sendiri, melainkan untuk sesama, untuk rekan-rekan semut lainnya. Menyimak bacaan Imamat 25 ayat 47-55, terlihat penekanan utamanya terletak pada sikap menolong dan menopang sesama saudara untuk keluar dari kesusahan, kesulitan hidup, dan kemiskinan. Bahkan orang yang mampu, diharuskan menebus kesusahan dan kemiskinan yang dialami oleh sesamanya. Jika ada perhitungan di dalamnya, perhitungan itu bukan untuk yang satu mendapat untung lebih dari yang lain. Harus ada keadilan di dalamnya. Itulah panggilan sebagai umat Tuhan. Berdasar dari firman Tuhan ini, setidaknya kita bisa belajar dari karakter hidup semut, yang saling membantu dan menopang sesama anggotanya. Sekecil apapun diri kita, sama seperti seekor semut yang sangat kecil, kita dapat berperan dan menjadi agen menolong, dan menyelamatkan sesama kita yang mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup. Peran kita adalah tidak menjadi orang yang egois dan individualistik dalam hidup bersama sesama kita. Sebaliknya, kita bersama sesama manusia yang lain dapat menjadi partner atau rekan yang berjuang bersama, menolong sesama yang mengalami kesusahan, kesulitan hidup, dan menderita. Setidaknya, dalam hidup sebagai umat Tuhan, kita mesti menjalankan prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bukan berprinsip ringan sama dijinjing, berat orang lain yang pikul.
City.